Halo Halo teman-teman, teman-teman, kembali lagi di Posisi Podcast Mahasiswa Transportasi. Cari tahu Jadi tahu Poltek Poltek Trans Trans SDP SDP Palembang. Palembang, episode ke-9. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, Junian. Benar banget, kali ini kita sudah kedatangan salah satu tamu yang sangat istimewa. Nah, kebetulan beliau merupakan alumni dari sekolah kebanggaan kita ini, yaitu Poltek Trans SDP Palembang, yang dulunya dikenal sebagai LA SDP, yang kebetulan beliau ini merupakan angkatan 6. Nah, untuk sekarang juga beliau bekerja pada PT ASDP dan sekarang menjabat sebagai General Manager. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat datang Terima di kasih. kampus kita tercinta. Dan mohon izin kakak untuk sebelumnya bisa memperkenalkan diri kepada seluruh penonton kita agar penonton kita nih tahu bagaimana sih tamu kita saat ini yang kita ajak ngobrol saat ini. Mohon izin. Oke, selamat sore semua. Saya Samsudin. Ini hari ini saya ada di tempat di mana dulu saya juga pernah merasakan cerita suka, duka, dan cerita yang lain-lain. Alhamdulillah tadi saya sudah keliling-keliling, ada perubahan luar biasa. Dan ini satu kebanggaan saya juga. Saya setelah sekian lama bisa kemari lagi. Saya Samsudin. Saya sekarang berdinas di PT ASDP, Indonesia Ferry Persero. Saya GM cabang utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero Bakahuni. Jadi kalau nanti ada yang mau nyebrang Merak Bakahuni, saya ada di Bakahuninya. Jadi ada cerita menarik ketika awal masuk dulu dengan kondisi, saya ingat dulu ya, dari dari Pelaju, dengan kondisi masih, kebayangkan tahun 95-an itu ya, kondisi jalannya masih seperti itu, kampusnya juga jauh dari, oh ini luar biasa bagusnya. Kalau dulu ya kayak gitulah. Berarti sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan luar biasa dan saya datang dulu pikir dari Jakarta naik bus, terus sambung lagi kemari, besoknya liatin mobil itu masih pakai bak kayu kan, zaman itu. Tapi ya sekarang ya kondisinya sudah jauh lebih beda dan oh ya, saya masih ingat kita satu angkatan itu juga dari berbagai macam daerah ya. Macam daerah, kami dari SDP ada 6 dan sekarang ada beberapa yang sudah satu angkatan saya itu sudah ada yang jadi manajer juga, ada di mana? Ada juga yang sudah pensiun, tapi luar biasa. Dan saya bangga bisa kembali pada sore hari ini. Baik Kak, terima kasih atas kenalannya tadi Kak. Mungkin Junian dan Lusita nih penasaran nih Kak, bagaimana perasaan Kakak setelah menjejakkan kaki untuk sekian lama tidak datang ke sini, mungkin setelah melihat mahasiswa-mahasiswinya yang mungkin kini mengalami perubahan ya Kak, dari yang dulunya bernama Taruna-Taruni sekarang menjadi mahasiswa-mahasiswi Kak. Ya. Tadi saya masuk, saya bilang sama keluarga, yuk kita ke kampus. Saya bilang, kenapa? Dulu ayah pernah di sini nih. Dari tempat ini, ayah bisa kemana-mana. Saya dulu keluar, dan tidak lama saya juga mulai ke Semarang, Kumai, Sampit, sampai kita keliling-keliling, sampai ke arah Papua sana. Dan saya mulai dari staf, dari supervisi di daerah. Saya ingat jadi supervisi itu waktu itu di Lombok ya, Lombok Bali, terus jadi manajer keliling juga, terus di kantor pusat, dan saya mulai juga sampai ke timur, ke Papua sana. Oke, terputar, berlalu waktu, ada beberapa cabang, sampai di cabang utama Bakahuni, dan itu sesuatu yang luar biasa. Artinya, saya tidak akan lupakan bahwa ini yang bentuk karakter, bentuk semangat, yang membentuk kedisiplinan ada di sini gitu. Jadi saya pikir kalian sudah tepat berada di sini. Baik Kak. Dan selanjutnya kita saat ini beranjak ke pertanyaan tentang karir ini. Bagaimana perjalanan karir kakak setelah kakak lulus dari sini, dan pastinya kan untuk perjalanan karir pasti ada beberapa gejolak-gejolak yang pasti menghadang, dan mohon izin untuk memberikan tips ke kami bagaimana kita mengatasi hal tersebut. Ya, pastilah. Ketika lulus dulu, kita juga harus beradaptasi lagi karena lama di kampus, 3 tahun di kampus, kembali ke kantor pusat. Mau buat apa nih?
kita harus membuat apa, terus produknya apa dulu nih. Ya. Saya masuk di operasional pada saat itu dan saya harus menyesuaikan dengan irama kerja, dengan yang lain-lain yang sudah dahulu masuk di situ, dan saya harus tunjukkan bahwa kita juga bisa. Semangat, pertama harus semangat ya. Kedua, cepat menyesuaikan. Dan kita dilatih itu, dilatih cepat menyesuaikan ada di sini. Tiga, kepekaan kita terhadap lingkungan di mana kita bekerja, kita juga dilatih di sini. Pelatihan kepekaan itu luar biasa. Waktunya, pasti ketika waktunya apel, kita cepat-cepat persiapan apel. Dan itu yang membuat, mungkin kita cepat beradaptasi. Terus, saya juga pasti harus punya kawan. Di sini kita berteman dari berbagai macam latar bahasa, suku, ya, agama. Begitu juga di dunia kerja nanti, berbagai macam latar itu ada. Cepat kita menyesuaikan. Cepat kita menyesuaikan, semudah mungkin, sesimpel mungkin kita harus bisa menyesuaikan. Terus yang pasti ada tugas-tugas. Nah, tugas itu kita biasa dikasih tugas di sini dulu. Ya, kita bisa sampai malam, bisa sampai pagi. Dan itu yang membuat kalau tidak ada pekerjaan yang belum diselesaikan, saya tahan mungkin sampai malam, bisa juga kita sampai menjelang pagi kan ya. Dan itu kita dilatih di sini gitu ya. Kita punya kekuatan luar biasa dan saya pikir ini modal yang luar biasa juga ketika kita ada di kampus. Hal-hal yang terkait dengan mental itu ya harusnya sudah terbentuk di sini. Tinggal nanti aplikasinya pada di dunia kerja. Dan saya pikir teman-teman ya junior ini harus kuat itu ya, harus kuat, tidak mudah nyerah, mau berubah, mau beradaptasi dan cepat menyesuaikan. Saya pikir itu modal kita sudah kuat di sini. Berarti memang sangat tepat sekali kita ini memilih di Poltekkes SDP Palembang, dan juga sudah ada salah satu contoh alumni nih teman-teman yang bisa menjadi tolak ukur untuk teman-teman mungkin yang masih berada bangku SMA dan bingung mau melanjutkan kemana, bisa menjadi tolak ukur untuk melanjutkan di Poltekkes SDP Palembang. Betul. Karena di sini segala macamnya digembleng, antara fisik, mental, dan kecerdasan itu sangat digembleng semua. Ya, hard skill kita sudah ada di sini. Soft skill-nya nanti kita di luar, mungkin presentasinya nggak terlalu banyak, tapi itu menentukan. Tapi minimal selama di kampus ini, beberapa kegiatan yang diajarkan, mulai dari kegiatan fisik kita, ya kan, soft skill kita, banyak kegiatan di luar ekstrakurikuler yang diajarkan, dan itu juga modal kita sebenarnya. Kita punya kelebihan bahwa orang memandang di luar ini kita punya kelebihan di atas yang lain-lain. Jadi ketika kita nanti berada di dunia kerja atau kita telah selesai, tetap semangat dan pastikan, niatkan bahwa kita memang yang terbaik dan jadikan kita yang terbaik. Beberapa alumni dari sini kita tahu sudah ada jadi kepala bidang, kepala seksi, malah kepala dinas pun ada di berbagai tempat di Republik ini. Dari Sabang sampai Merauke kita ada. Begitu juga yang ada di SDP. Jumlahnya cukup banyak. Saya salah satunya, di luar itu masih banyak juga. Dan mereka punya prestasi juga. Dan ini diakui kok. Kita punya kelebihan. Dan kelebihan itu yang kita manfaatkan. Kelebihan itu yang jadi modal kita. Gitu ya. Artinya kita cintai kampus ini, kita bangga terhadap kampus ini, dan ketika kita keluar kita buktikan bahwa kita bisa. Baik Kak, mungkin izin mengambil kutipan dari Kakak tadi, mungkin pesan dari untuk teman-teman semuanya, kita itu harus cepat untuk beradaptasi tentunya, terus cepat dan banyak mencari relasi, dan karena kita ini berasal dari beragam daerah dan tentunya kita dengan banyaknya relasi ini, kita dapat lebih mudah nantinya untuk berhubungan dengan yang lainnya juga. Mungkin Kak, izin untuk mungkin kita sedikit bernostalgia dikit, izin bertanya Kak. Kira-kira pengalaman Kakak yang paling berkesan Kak selama Kakak menempuh di kampus kita ini? Mungkin yang paling Kakak ingat nih Kak. Dulu ada sesuatu yang paling kita nggak lupain ya di sini. Artinya gini, transportasi ini susah dulu ya, sangat susah. Kita kalau sudah terlalu sore cari cara. Kadang kita naik truk loh. Ada namanya truk Pulau Sambu ya. Jadi kalau kepepet kita naik truk. Karena susah. Beda dengan sekarang ya, jauh banyak transportasi. Tapi itu sesuatu luar biasa. Kita gimana caranya kita bisa balik ke kampus. Dan kalau kita terlambat, pasti udah kebayang kita terlambat jadi apa ya. Tapi gimana caranya? Dan di situ ada cara. Ada cerita.
bahwa kita kreatif di situ. Ada kreativitas kita terbentuk. Kebayang nih kalau terlambat jadi apa? Ya sudah, ada truk, ikut aja truk. Atau gimana caranya, yang penting bisa balik tepat waktu. Dan itu kreativitas itu nanti bisa kita aplikasikan di dunia kerja atau di dunia nyata, bahwa ada berbagai macam cara dan ada berbagai macam metode yang bisa kita lakukan, bukan metode, cara aja dulu yang termudah untuk sampai kepada tujuan. Orang bisa berbagai macam cara balik sebelum terlambat, atau ketika dia mau terlambat, apa yang harus dia lakukan? Minimal targetnya ada, goalnya, settingnya ada. Dan untuk itu ya harus punya semangat dan harus ada kreativitas gitu ya. Jadi ini kan bukan terkait dengan kapan harus tiba, tapi bagaimana caranya harus tiba. Kapan tibanya nanti, kapan sampainya nanti, kapan berhasilnya nanti. Tapi caranya dulu. Jalannya sudah ada, tinggal caranya. Jalannya sudah ada, kita semua di sini, tempat kita bernaung, tempat kita sekolah, tempat kita menimba ilmu, tempat kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan tempat kita berkomunikasi dengan teman-teman yang lain dari berbagai macam suku, bahasa, agama. Kita jadi satu. Kita di Poltek sini. Ketika kita keluar, ya Poltek ini yang bisa jadi kebanggaan kita. Dan harus bangga. Benar banget, dan semua hal yang kakak katakan tadi itu sudah include semua, sudah ada dalam kampus kita ini. Iya, betul. Dan untuk sedikit mengulik lagi nih Kak, tentang masa-masa kakak dulu saat pendidikan di Poltek Trans atau dulu LHSDP itu, saat kerja apa saja Kak kemampuan yang bisa kita ambil dari saat kita pendidikan, entah itu di keorganisasian saat pendidikan atau keseharian Kak? Mohon izin Kak. Ya, saya dulu 3 tahun di sini itu saya koordinator olahraga. Itu yang, dan itu ketika saya kembali ke kerjaan, saya jadi baru pertama masuk, saya koordinator olahraga pada saat itu di SDP, dan itu cukup lama. Jadi beberapa macam kegiatan olahraga, baik itu yang sifatnya nanti antar BUMN, tingkat nasional, atau kegiatan di antar daerah sesama ASDP, saya punya peranan di situ, dan itu mudah dikenal jadinya. Tinggal kita tunjukkan saja bahwa ketika kita dikasih tanggung jawab, satu, selesaikan. Apapun itu caranya, selesaikan. Selesaikan, jangan mudah nyerah, jangan mudah patah, dan jangan mengeluh. Karena kalau kita ketika dikasih beban itu sudah ngeluh duluan, sudah merasa tidak mampu, dan saya yakin itu nggak akan mampu kita bertarung nanti, karena di luar kita masih banyak orang lain. Saya selalu bilang sama teman-teman, kalau semua pendaki gunung punya kesempatan yang sama untuk sampai di puncak, begitu juga kita nih. Semua punya kesempatan yang sama sampai di puncak gunung itu, dan bisa menikmati matahari pagi ketika kita sudah sampai. Buat yang lain, ketika dia tidak mampu, tolong diangkat sama-sama. Jangan ditinggalin. Penting kita jaga kekompakan, jiwa korsanya dipertahankan. Jadi ketika kita sudah ada di posisi itu, yuk siapa yang bisa kita angkat? Semuanya harus sama-sama bisa merasakan berada di puncak, walaupun harus payah. Tapi memang itu harus kita lakukan. Dan teman-teman juga, nanti ketika berada di dunia kerja, untuk itu butuh kekuatan, butuh fisik, butuh kesabaran, ya kan? Butuh orang di kiri dan kanan, ya, dan butuh intelektualitas untuk kita sampai di atas. Pastikan itu ada dan tertanam. Jadi pastikan itu, niatkan, saya mau jadi ini. Perkara nanti kita jalannya tertati-tati, naiknya terseok, kapan harus sampainya, tetapi ini target sampai di puncak itu harus ada. Dan itu jadi modal semangat. Dan kita di sini diajarin itu. Kita diajarin di sini. Dan kita lakukan hari-hari. Karena goal settingnya nanti pada saat 3 tahun kita keluar. Dari hari pertama sampai kita keluar, kita bertarung di situ. Nanti kelihatan. Dan sebelumnya tadi disebutkan Kak Samsudin ini kan dulu menjabat sebagai koordinator olahraga Kak. Ya. Dan kebetulan sama dengan saya. Saya di sini juga sebagai kalau di sini namanya sekarang seksi olahraga. Seksi sama. Seksi minat olahraga, dan tadi nantinya ada kepala bidangnya. Saya di bagian seksi. Dan mungkin itu nanti juga akan
bekerja sesuai tupoksi masing-masing yang mungkin akan berguna juga saat kita berada di dunia kerja, karena di situ nanti terdapat beberapa manajemen yang kita dapatkan dari pengalaman berorganisasi di kampus yang bisa kita bawa ke dunia kerja. Betul. Jadi apa ya? Ini memang kalau kita dulu sama, saya juga ngalamin masuk kok kayak gini, kok begini. Sudah kondisinya kami kan beda dulu ya. Ya, yang 98 2000 ke bawah itu masih kebayang deh ini kayak apa gitu ya. Situasinya, kondisinya, transportasinya, ya kan. Dulu kita untuk komunikasinya setengah mati karena kita belum ada handphone kan. Nah, kita jadi ngarepin Pak Pos datang tuh. Nah, kalau ada Pak Pos enak ceritanya. Kan beda dengan sekarang. Dengan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan sekarang, artinya tidak menambah turun kualitas, harusnya menambah kualitas menjadi lebih baik lagi dari kami-kami. Dan senior-senior yang dari sini banyak yang punya prestasi luar biasa, dan saya pikir adik-adik juga, ya saya yang tua, ingin harapan kami, harapan saya, ada yang bisa karirnya jauh di atas kami-kami ini. Karena itu satu kebanggaan. Kebanggaan itu bukan ketika kita berhadapan bertemu langsung, ada sesuatu, tidak. Kami tahu mereka alumni, kami tahu mereka bagian dari kami, ketika mereka punya prestasi, itu sudah kebanggaan luar biasa. Jadi jangan salah, ketika kalian ada prestasi dan kami bisa baca, itu bisa kami ceritakan ke yang lain, bisa kami ceritakan ke kiri dan ke kanan, bisa kami ceritakan pada saat-saat tertentu dengan siapapun juga, bahwa kami punya alma mater, bahwa kami punya alumni yang luar biasa, tanpa mereka tahu. Karena itu kebanggaan kita juga. Dan itu tertanam di kami bahwa, yuk apapun yang kalian lakukan ketika ada prestasinya, kami ikut bangga kok. Baik Kak, terima kasih atas penjelasan Kakak tadi. Mungkin sebagai pertanyaan penutup kita pada podcast kali ini, izin bertanya Kak, mungkin kira-kira harapan Kakak ke depannya untuk kampus kita ini seperti apa Kak? Ya, saya pasti setiap orang punya harapan, termasuk kami juga, para alumni juga punya harapan. Ya, harapannya pertama, kampus ini harus eksis. Produknya, taruna yang dikeluarkan, siswa yang dikeluarkan juga harus ada tempatnya. Harus ada harganya, dalam arti gini, ketika mereka nanti keluar, bisa bekerja, diterima bekerja dimanapun, di berbagai macam tempat. Karena sudah disiapkan cukup lama, dengan berbagai macam keterampilan, dengan dedikasi yang luar biasa, dari pengajar-pengajar yang sudah luar biasa juga, dan tidak mudah untuk masuk sini. Jadi harapannya ke depan, untuk ke depan ada sesuatu yang baik lah untuk junior yang ada di sini. Ketika keluar dia bisa berada di dunia nyata, di dunia pekerjaan dengan hasil yang baik, dan pasti dimanapun harus ada. Tidak hanya di PNS, kami di ASDP, ada yang di swasta jadi pelaut, ada yang di ini. Jadi tidak harus orientasinya PNS. Iya, memang itu yang terbaik, tapi bukan berarti kita harus di satu tempat. Di semua tempat, di semua lini, kalau bisa kita ada, gitu ya. Ada junior yang ada di semua tempat. Gitu. Dimanapun kita bisa berkarir, dimanapun kita bisa membangun kebanggaan kita, kebanggaan keluarga, nanti kebanggaan orang tua, ketika kita ditempatkan. Saya titip, jaga semangat, ya, tidak mudah menyerah, jaga loyalitas, bangun komunikasi, ya. Kita ada produk namanya Poltek, produknya ya kita ini termasuk saya, ya kan. Produknya ini harus ada nilainya, harus ada manfaatnya, ada harganya. Saya mulai dari cabang yang kecil-kecil dulu pada Jari JM, pernah di Maluku Tenggara, daerah Ambon sana, Maluku Barat jauh ya, Maluku Tenggara, pernah di Aceh, saya pernah di Batam, saya pernah di Kupang, di NTT lagi, sampai ujung Jawa Timur, sampai sini. Artinya tidak mudah, tapi tidak juga sulit. Tergantung kitanya, tekadnya yang harus ada. Dikuatkan tekadnya, dikuatkan semangatnya, pastikan, niatkan yang baik,
insya Allah hasilnya baik. Karena kalau kita tidak niatkan dari awal, nanti kita mudah patah dan mudah menyerah. Saya titip tetap jaga semangat ya. Baik, terima kasih Kalian yang atas- terbaik. Terima kasih. Terima kasih atas harapan-harapannya dan doa-doanya. Semoga kami di sini dapat tetap menjaga loyalitas, kekompakan dan sebagainya sebagai perwujudan kami sebagai abdi negara dan juga sebagai calon pegawai di BUMN, di swasta ataupun di PNS. Amin. Baik, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak Kak Sama-sama. telah berkenan untuk hadir dalam podcast kita kali ini. Semoga harapan Kakak tadi dapat terkabul dan juga teman-teman sekalian dapat menyerap informasi-informasi yang telah Kakak jelaskan tadi. Saya titip sebelum kita akhiri, saya ada di Bakahuni. Kalau melintas ke Merak Bakahuni silakan mampir. Pintu rumah terbuka, pintu kantor terbuka. Kalian menjadi yang terbaik untuk kami-kami yang ada di ASDP. Baik, terima kasih Kakak atas waktunya yang diluangkan untuk menghadiri podcast kita kali ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menonton, dan juga semoga obrolan kita kali ini dapat menjadi motivasi dan juga penyemangat untuk kita semua. Kami akhiri podcast kita kali ini dan sampai jumpa lagi pada episode posisi selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa saksikan terus posisi. Cari tahu, Jadi tahu, Poltekkes Poltekkes SDP Palembang. See you! Saya terima kasih ya, terima kasih waktunya.